Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Safaatulisa. Saya dari kelas D MPI. Saya dari MPI kelas D. Di sini saya akan menyampaikan pengertian-pengertian manajemen perkantoran. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya sedang ada acara panitia AISEMA, jadi agak dengar suaranya orang lagi berdebat. Baik, langsung saja saya akan membacakan soal yang pertama. Soal yang pertama itu, maaf saya ketawa, jelaskan pengertian manajemen perkantoran menurut Bapak Ali dan simpulkan menurut pendapat kalian. Yaitu menurut George Terry, yaitu manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian aktivitas perkantoran yang terkait dengan pemrosesan dan penyampaian informasi guna mencapai tujuan dan organisasi. Lalu menurut M. Judith Linden, yaitu manajemen perkantoran ialah cara memanfaatkan semua sumber daya perkantoran, baik dari manusia, teknologi, dan maupun fasilitas lainnya. Untuk itu mencapai efisiensi kerja di lingkungan perkantoran. Ini dari beberapa menurut para ahli itu pengertian dari manajemen perkantoran ialah suatu bertujuan untuk mengoptimalkan aktivitas perkantoran melalui pengelolaan sumber daya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Baik, soal yang kedua yaitu menjelaskan peran pokok tata usaha. Jadi saya akan menjawab. Menurut Karyanto dari jurnal Tata Usaha memiliki 3 peran pokok, yaitu yang pertama melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Lalu yang kedua itu menyediakan keterangan-keterangan bagi pemimpin organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan organisasi baik sebagai suatu keseluruhannya. Soal yang ketiga yaitu dilihat dari jenjang manajemen perencanaan dibagi menjadi 3. Jenjang pertama yaitu perencanaan. Jelaskan 3 jenjang perencanaan tersebut. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga. Yang pertama, perencanaan strategis yang merupakan fondasi semua rencana dilakukan oleh manajemen puncak, fokusnya terhadap pada penetapan visi dan misi jangka panjang serta analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Rencana ini mencakup tujuan besar seperti ekspansi pasar atau pengembangan produk baru. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis itu ialah berfungsi sebagai jembatan atau perencanaan strategis dan operasional, yaitu dilaksanakan oleh manajemen penengah. Perencanaan ini mengembangkan rencana spesifik untuk mencapai tujuan strategis seperti menyusun pemasaran atau menentukan anggaran proyek. Yaitu yang ketiga. Baik, yang ketiga itu perencanaan operasional. Perencanaan operasional itu yang merupakan yang paling rinci dan berfokus pada kegiatan sehari-hari. Itu dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Lalu perencanaan ini mencakup pengaturan tugas, jadwal kerja, dan alokasi sumber daya untuk memastikan kelancaran aktivitas serta mencapaian tujuan jangka pendek yang mendukung rencana taktis. Baik, soal yang keempat itu suatu organisasi memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat diakui sebagai organisasi. Sebutkan syarat-syarat tersebut. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, memiliki struktur organisasi. Yang ketiga, memiliki sumber daya yang memadai. Yang keempat, memiliki kegiatan yang terorganisir. Yang kelima, hubungan antar anggota terjalin dengan baik. Yang keenam, kepemimpinan yang baik. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan. Yang kedelapan, keberlanjutan setiap prokernya. Baik, soal yang kelima, berdasarkan lalu lintas kekuatan salah satu bentuk organisasi adalah bentuk fungsional. Jelaskan ciri-ciri kelemahan dan kelebihan bentuk fungsional. Baik, saya akan menjawab kelebihan dan kelemahannya bentuk fungsional. Itu pertama, bentuk organisasi fungsional adalah struktur yang umum diterapkan di perusahaan besar, di mana pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi seperti
pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Setiap departemen dikelola oleh manajemen fungsional yang memiliki keahlian di bidangnya. Memungkinkan spesialisasi itu yang mengingatkan efisiensi dan produktivitas. Baik struktur ini memudahkan pengawasan dan memudahkan konsistensi operasional melalui standar proses. Namun juga organisasi fungsional ini memiliki kelemahan, yaitu terutamanya itu dalam hal koordinasi antar departemen. Fokus pada fungsi masing-masing dapat menghambat komunikasinya dan kolaborasi serta menciptakan silo informasi. Baik. Ketergantungan pada efektivitas manajer fungsional juga menjadi tantangan karena kinerja seluruh departemen dapat terpengaruh jika manajer tidak efektif. Selain itu, kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan atau inovasi dapat menjadi kendala di pasar yang dinamis. Baik, soalnya ke-6 terakhir ini, juga macam-macam personil kantor dan jelaskan atau perannya. Jelaskan peran dan atau tugasnya. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, manajemen kantor. Itu peran atau tugasnya itu bertanggung jawab untuk mengelola seluruh operasi kantor, termasuk pengawasan staf, pengelolaan anggaran, dan perencanaan strategis. Mereka juga memastikan bahwa semua kegiatan kantor berjalan dengan efisien dan sesuai dengan baiklah. Lalu dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, sekretaris, yaitu peran atau tugasnya itu mengelola jadwal dan agenda pimpinan, lalu menyusun dan mendistribusikan dokumen serta menangani komunikasi baik melalui telepon maupun email. Yang ketiga itu sekretaris juga sekretaris juga seringkali jawab untuk mengatur pertambahan dan mencatat notulen. Baik, yang ke berapa ini tidak tahu, yaitu selanjutnya staf administratif, tugasnya itu melaksanakan tugas-tugas administratif seperti pengarsipan dokumen, pengelolaan data, dan pengelolaan surat mensurat. Mereka juga membantu dalam persiapan laporan dan dokumen penting dari lainnya. Yang selanjutnya itu HRD itu sumber daya manusia. Lalu itu peran atau tugasnya mengelola aspek-aspek terkait karyawan termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. HRD juga itu bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik antara manajemen dan karyawannya. Lalu staf pemasaran, yaitu tugas atau perannya itu mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Tugas mereka mencakup riset pasar, analisis kompetitor, dan mengelola kampanye iklan dan media sosial. Sekian, terima kasih penyampaian saya. Jika ada salah kata, mohon komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.